Kami kelompok E dengan anggota Rian, Imelda, dan Aril akan menyampaikan hasil pembahasan kami mengenai bacaan Thoreau yang berjudul The Television Industry. The Rise of Television. 1. Televisi tidak hadir secara sekejap dari hasil suatu penemuan. Kata televisi digunakan sejak tahun 1907 di majalah Scientific America. Penyiaran televisi memindai gambar visual dan mentransmisikannya dengan suara yang menyertainya dalam bentuk gelombang elektromagnetik, di mana ketika diterima dapat diubah kembali menjadi gambar visual. Pada tahun 1935 dan 1938, pemerintah di Jerman, yaitu Nazi, mengoperasikan layanan televisi reguler pertama di dunia dengan mengirim siaran propaganda ke teater yang dilengkapi secara khusus, di mana pada saat itu mekanisnya masih banyak kekurangan. Pada tahun 1930-an, Radio Team Corporation of America atau RCA menyatukan penemuan yang memungkinkan elektronik daripada pemindaian mekanis dengan memperkenalkan sistem pameran dunia 1939 di New York. Perang Dunia Kedua mengakibatkan sumber daya dialihkan ke pertahanan produksi. Hingga saat berakhirnya Perang Dunia Kedua, televisi komersial hadir. Selama beberapa dekade, para insinyur dari perusahaan besar melakukan perubahan, di antaranya mengubah televisi set yang dimulai dengan gambar hitam putih menjadi berwarna. Teknologi untuk menerima program televisi di bagian besar rumah berubah dari menangkap transmisi stasiun lokal melalui udara dengan antena menjadi jauh lebih banyak saluran program melalui kabel dan satelit televisi. 2. Televisi sebagai media komunikasi berkembang sebagai akibat dari perkembangan sosial, hukum, dan tanggapan organisasi terhadap teknologi. TV memperoleh pegangan permanen pada minat penduduk di awal 1950-an, sehingga sebagian besar televisi jaringan dalam dekade komersial pertamanya tidak disiarkan dari Los Angeles, yaitu tempat sebagian besar produksi TV, tetapi dari New York, yaitu situs markas jaringan siaran, serta tahun tersebut menjadi tahun keemasan televisi. Pada pertengahan 1950-an, studio-studio besar menyadari bahwa televisi tidak akan hilang dari adegan dan mereka setuju untuk memasuk jaringan televisi dengan film-film lama dan serial TV film baru yang akan menggantikan program langsung. Orang-orang TV menciptakan sebuah kode praktik baik tentang moralitas dalam konten yang mencerminkan kode pengaturan mandiri industri film. Pada awal 1960-an, mereka sedang berada di tengah-tengah masalah politik dan sosial, di mana kemarahan publik atau kuis yang dicurangi atas banyaknya kekerasan dan adanya anggapan hiburan yang konyol. Hal tersebut menyebabkan terjadinya perubahan pendekatan mereka untuk menjual waktu iklan di TV, di mana pengiklan membeli waktu dan memproduksi pertunjukannya sendiri. 3. Industri televisi berkembang dan berubah sebagai akibat dari perjuangan untuk mengontrol salurannya kepada pemirsa. Selama tahun 1960-an dan 1970-an, jaringan televisi bersaing ketat satu sama lain untuk menjadi yang terbesar penonton dan uang iklannya, serta pengiklan juga bersaing satu sama lain untuk slot terbaik untuk iklan mereka. Perjuangan organisasi-organisasi ini membuat dan mengontrol berbagai saluran TV untuk penonton dan tidak berhenti di tahun 1970-an. Perusahaan televisi kabel jaringan, perusahaan satelit, dan penyedia layanan internet adalah salah satu yang terpenting selama beberapa dekade berikutnya. An overview of the contemporary television industry. Pertelevisian dibagi menjadi 3 domain. Pertama, television broadcasting. Kedua, subscription cable and satellite service.
Ketiga, online and mobile platforms. Setiap area memiliki teknologinya sendiri, pemain kuncinya sendiri, dan program khusus sendiri. Namun, konvergensi sangat berperan di sini, di mana domain cukup terhubung ke satu sama lain. Television broadcasting. Siaran televisi atau transmisi sinyal audiovisual yang luas melalui udara menjadi yang paling populer dari ketiga domain tersebut, di mana sinyalnya ditransmisikan dari menara yang dimiliki oleh stasiun lokal pada frekuensi yang dialokasikan untuk mereka oleh FCC. Stasiun komersial menghasilkan uang dengan menjual waktu di gelombang udara mereka untuk pengiklan, sedangkan stasiun non-komersial menerima dukungan seperti sumbangan pemirsa, sumbangan dari yayasan swasta, dan perusahaan komersial dengan imbalan papan reklame. Pengiklan membayar waktu antara program dan segmen program, dan penyiar mengizinkan pengiklan menggunakan waktu ini untuk menayangkan iklan. Subscription cable and satellite service. Konsumen harus berlangganan untuk mendapatkan layanan ini, di mana sebagian besar menyediakan layanan mereka melalui kabel dan melalui satelit. Dalam semua mode pengiriman ini, pengiklan membayar kabel, telekomunikasi, dan layanan satelit untuk menampilkan iklan mereka selama beberapa program. Bisnis televisi kabel menyediakan pemrograman ke pelanggan melalui kabel, dan sejauh ini merupakan yang paling berkembang di dunia daerah kabel dan satelit. Orang harus berlangganan untuk memperoleh jaringan tersebut melalui kabel atau satelit. Bisnis telco memiliki filosofi teknis yang berbeda, di mana mereka berbagi ide untuk menggunakan jalur komunikasi canggih yang disebut serat optik untuk mengirim pemrograman kabel ke perangkat TV. Bisnis satelit merupakan program yang datang secara langsung ke rumah dari satelit yang mengorbit bumi, dengan memasang instrumen berbentuk piring di halaman belakang dan mendapatkan program langsung dari satelit yang mengirimkannya ke sistem kabel. Online and mobile platform. Tahun 2018, sekitar 66% orang dewasa di Amerika Serikat memiliki koneksi broadband yang dapat diakses secara online melalui komputer, desktop, dan laptop. 20%-nya lagi adalah pengguna smartphone. Kehadiran broadband mengubah kecepatan internet untuk melakukan streaming video, mengunduh file, dan menonton TV melalui internet telah menjadi hal yang umum. Jaringan siaran stasiun lokal, perusahaan kabel, perusahaan satelit, dan perusahaan telekomunikasi mulai menggunakan teknologi online dan seluler untuk mendistribusikan program mereka. Alasan lainnya adalah perusahaan siaran mengizinkan suatu program untuk dilihat secara online di perangkat seluler. Adanya program mereka dalam media online juga memudahkan audiens muda untuk dapat melihat. Production in the television industry. Mencoba memahami produksi di dunia pertelevisian berarti menguasai pertimbangan yang mempengaruhi susunan saluran format, saluran individu, dan elemen program individu. Producing cable and satellite channel line-up. Membuat line-up saluran adalah pekerjaan prioritas tinggi untuk media kabel dan satelit. Para eksekutif perusahaan percaya bahwa jumlah dan jenis program jaringan yang mereka tawarkan kepada pelanggan adalah fitur utama yang menarik orang untuk membayar layanan mereka. Dari hal tersebut, kepuasan pelanggan menjadi faktor yang penting. Pilihan jaringan didasarkan pada 3 pertimbangan, yaitu keterbatasan teknologi, menutupi biaya atau disebut dengan biaya lisensi, dan pertimbangan terakhir adalah peran kepemilikan. Producing broadcast channel line-up. Sejak akhir 2009, para penyiar telah mengirimkan semua program dalam bentuk digital. Penyiar sekarang memiliki kemampuan untuk mengirim sinyal definisi tinggi yang tidak dapat mereka lakukan di bawah sistem analog lama. Frekuensi digital memungkinkan untuk televisi definisi tinggi, namun juga memungkinkan lebih banyak saluran digital disiarkan dalam non-HD. Aktivitas ini disebut penyiaran multisaluran. Producing online mobile line-up.
Pertimbangan media kabel dan saluran juga memiliki line-up pada media online seluler didasarkan pada media online seluler yang menyediakan pilihan video dan menawarkan opsi videonya dalam pengaturan berdasarkan tema atau jenis. Pelanggan dapat mengakses berbagai macam film dan serial TV dengan harga berlangganan dan terkadang dengan biaya tambahan. Producing individual channel. Tugas memproduksi saluran termasuk tugas besar, apakah dilakukan untuk jaringan TV berlangganan atau untuk stasiun siaran. Hal yang harus diperhatikan dalam memproduksi saluran individu adalah menentukan pemirsa yang dituju saluran. Dalam menentukan pemirsa, juga harus melakukan berbagai pertimbangan seperti apakah ini sebuah kompetisi, kumpulan pemirsa yang tersedia, kepentingan sponsor, biaya pemrograman yang relevan. Hal yang harus diperhatikan juga adalah peringkat. Adanya peringkat menunjukkan jumlah penonton acara tersebut dan sebagai tolak ukur akan keuntungan yang dapat dihasilkan. Producing individual program. Pencapaian terbaik dari produser program tidak hanya mempunyai ide yang disukai programmer dan menimbulkan pemikiran bahwa memerlukan biaya semampunya bagi stasiun lokal, jaringan siaran, kabel satelit, atau situs web untuk pemrograman. Istilah televisi menjadi tantangan baru bagi pembuat konten video profesional. Perusahaan SVOD juga mengeluarkan uang untuk berbagai macam serial, film, dan program-program lainnya. Dan para petinggi yakin bahwa pengiklan akan merasa puas jika akan beriklan. Munculnya sebagian besar perusahaan yang membuat program dengan beragam jangka waktu untuk dunia digital merupakan hasil dari atau seluruh uang pemrograman. Mendapat pesanan serial prime time dari salah satu jaringan siaran adalah hadiah terbesar untuk sejumlah besar perusahaan produksi dan bisa menjadi hadiah yang sulit. Perusahaan produksi tidak hanya bersaing dengan divisi produksi di jaringan siaran tersebut, tetapi juga dengan banyak produser dari perusahaan lain untuk mengetahui ringkasan dari ide program atau pitch. Petinggi jaringan akan membayar untuk treatment, elaborasi, multi halaman dari ide program dan menjelaskan pengaturan serta hubungan antara seri populer sebelumnya. Ketika petinggi jaringan merasa cocok dan sesuai dengan strategi pemrograman mereka, maka akan ada pengujian konsep berupa penelitian untuk mencari tahu apakah cocok dengan target audiens serial tersebut dan menyediakan deskripsi format serial sepanjang satu paragraf untuk calon audiens yang sesuai. Jika cocok dengan audiens, selanjutnya dapat dikontrak skrip, sampel, dan program uji. Biasanya disebut pilot. Tahap setelah uji coba adalah pratinjau teater, yaitu kegiatan penayangan serial untuk sekelompok audiens penguji, dan setelah selesai akan diberi pertanyaan tentang apa yang ditonton, apakah tertarik atau tidak. Dengan seperti ini akan menjadi pertimbangan untuk menayangkan serial tersebut. Jika audiens coba semuanya atau sebagian besar tertarik dengan serial tersebut, maka akan diberikan kontrak atau lisensi kepada perusahaan produksi sebagai izin untuk penayangan serial tersebut. Distribution in the television industry. Ketika telah mencapai titik di mana lisensi diberikan untuk penayangan program, kemudian akan disiarkan secara bersamaan ke rumah-rumah. Jaringan kabel dan satelit mengirimkan program mereka ke perusahaan kabel dan satelit untuk ditayangkan ke pelanggan mereka. Distributor program televisi melalui internet serupa dengan jaringan lain mengumpulkan daftar program. Untuk stasiun siaran lokal tidak bertemu pada jaringan untuk dapat menyiarkan program mereka. Bahkan stasiun yang berafiliasi dengan jaringan hanya dapat menyiarkan program pada jam-jam tertentu. Tidak ada program setelah jam 1 pagi dan sebelum fajar, yang menyebabkan stasiun siaran memperoleh penuh pendapatan iklan, tetapi harus menyediakan tayangan yang menarik dengan harga yang masuk akal. Stasiun lokal dibantu oleh distributor non-jaringan untuk mendapatkan acara yang menarik melalui program sindikasi lisensi ke masing-masing outlet dan sesuai target pasarnya. Terdapat 3 jenis kesepakatan antara distributor program sindikasi dengan stasiun, yaitu pembayaran langsung, barter, dan kombinasi pembayaran dan barter. Barter berarti distributor memberikan program kepada stasiun lokal ditukar dengan hak untuk menjual waktu iklan kepada pengiklan. Salah satu cara untuk menarik audiens dengan program baru yang dibuat
untuk sindikasi dan tayangan 5 hari seminggu, dan disebut dengan streaming yang merupakan taktik populer di sindikasi di luar jaringan. Penghasilan uang tambahan dari program televisi berupa tempat lain atau tempat umum seperti bandara dan kasir toko, tempat bagi orang berkumpul, dan memungkinkan untuk sekelas menonton televisi dan iklan sebagai tontonan selagi menunggu. Encouraging viewers to view program with commercial on the internet. Stream merupakan kegiatan yang mengirimkan bahan digital yang tanpa harus menyimpannya lebih dulu dan langsung dapat didengar serta dilihat saat dikirim. Program stream hadir dengan iklan yang lebih sedikit dan pendek daripada di TV tradisional, dan secara online audiens dapat mempercepat iklan. Petinggi jaringan berpikir bahwa kontennya harus menyebarkannya atau mengalihkan dari web juga, seperti yang dilakukan oleh NBC Universal, Disney, dan Warner Media pada saat berinvestasi di Hulu dengan membuat audiens untuk menonton serial maupun film dengan berlangganan. Television format, local adaptation of TV program. American Idol merupakan kompetisi bernyanyi yang menarik jutaan audiens dan untuk melihat perkembangan musik baru yang akan muncul dan telah melahirkan penyanyi yang sangat populer. Walaupun ini adalah American Idol, tapi ini adalah acara TV dan format TV internasional yang didistribusikan ke berbagai negara seluruh dunia. Media ethics, converging screen, social television, and the issue of personalization. Kesadaran industri TV tentang penggunaan beberapa layar dalam kehidupan sehari membuat perkembangan lain seperti televisi sosial, yaitu untuk melihat program saat audiens menggunakan lebih dari satu layar dan berdiskusi dengan orang lain. Pengiklan lebih tertarik dengan audiens yang menonton televisi di TV maupun layar digital serta sedang berinteraksi dengan orang lain, dan ini disebut dengan addressable television, yang melibatkan berbagai cara untuk mempelajari sesuatu tentang individu yang melihat dan mengirim pesan komersial tertentu. Perusahaan kabel juga telah menemukan segala sesuatu yang cocok dengan iklan apa yang tayang di TV masing-masing.